Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan kesempatannya lah kita bisa berkumpul di tempat yang indah dan insya Allah bernilai ibadah guna melaksanakan kegiatan rihlah beserta kembali belajar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi panutan dan cahaya untuk kita semua. Amin. Adapun agenda kita pada malam hari ini ada beberapa agenda karena sesuatu hal jadwalnya dirubah. Untuk agenda pertama yaitu pembagian hadiah atau reward dari owner untuk beberapa orang yang bisa kita jadikan motivasi untuk kedepannya. Adapun kategori reward yang akan dibagikan pada malam hari ini yaitu 1 untuk brand ambassador, 2 ada persentase terbaik, 3 karyawan terbaik di sel, 4 karyawan terbaik di SUS, dan ada tambahan reward dari Kaatri untuk yang selama bertahun-tahun membersamai. Untuk kategori pertama untuk brand ambassador kepada Saudari Indah, kepada Kak Uci, dan ambasador kita Indah, dipersilakan kepada anak. Mesin cuci. Oke, untuk presentasi terbaik pertama ada saudari kita Aki. Udah, 1, 2. Kepada Kak Mega dipersilakan untuk penyerahan sertifikat dan hadiahnya. Nani, oke, 1, 2, 3. Karyawan terbaik sel atau yang di kantor ada Kak Nani. Kak Nani dipersilakan. Kepada Kak Nani dipersilakan untuk memberikan sepatah kata sebagai karyawan terbaik. Kepada Kak Nani dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan saya kesempatan untuk bekerja di MS Blaser, di mana saya itu orangnya introvert, yang tidak bisa ketemu banyak orang awalnya. Apa kira-kira? Sebenarnya saya juga tidak tahu tanggung jawab dan karena meninggalkan tanggung jawab yang diberikan. Oke, itu tips dari Kak Nani. Siapa tahu tahun depan ada lagi kategori karyawan terbaik. Silahkan diikuti tipsnya dari Kak Nani. Oke, penyampaian kriteria atau skor kenapa bisa menjadi karyawan terbaik. Kehadiran atau presensinya itu 95, jadi Nani itu selalu tepat waktu kalau datang. Terus produktivitas kerjanya dia 96, dia itu kalau kerja ulet sekali, terus gampang berbau, gampang mengadaptasi setiap ada peraturan-peraturan terbaru atau sistem-sistem terbaru yang kami buat, atau kinerjanya juga itu memang bagus. Setiap ada dikasih proyek atau apapun itu, beliau saudari Nani selalu aktif di dalamnya dan bertanggung jawab dengan kerja atau yang amanah yang dikasih. Terus kualitas kerjanya itu juga tadi sama 95, itu penilaian saya dengan owner serta Kak Mega. Kualitas kerja itu bagus juga seperti kita lihat. Kalau partnernya pasti tahu bagaimana kualitas kerjanya yang pernah jadi partner sama Nani. Inisiatif dan kreativitas, Nani juga itu nilai inisiatifnya 85. Dia tahu biasanya itu kayak kalau saya sama Mega lagi sibuk, dia yang ambil tugas saya kayak tugas Mega seperti posting atau madu yang lainnya, laporan atau minta teman-teman untuk beres-beres di toko. Kadang-kadang saya sama Mega itu ke rumah owner bisa sampai 1, 2, 3 jam. Jadi beliau sering ambil alih pekerjaan yang harusnya saya kerjakan atau Mega kerjakan, tapi beliau backing. Itu terus kerja sama tim pasti kita rasakan bukan kantor bagaimana saudari Nani bekerja bersama kita. Jarang cekcok dengan teman-temannya yang ada di sekitar kita. Beliau juga seorang pendiam, partnernya juga mesti tahu bagaimana kerja sama dia. Terus ketepatan waktu ini nilainya 98. Kenapa saya bilang begitu? Setiap saya kasih suatu amanah, beliau bisa mengerjakan itu tepat waktu dan selesai dengan tepat. Terus kami juga sudah
Assalamualaikum. Sama juga kami itu bernilai 90. Kenapa saya kasih nilai 90? Nah, itu setiap saya minta tolong ke beliau, begitu kemudian saya pemuda, beliau menyelesaikannya dengan baik. Dan tanggung jawabnya dulu awalnya dia dari kartu, terus pindah ke kasir, dan ya itu tanggung jawab bisa dilihat atau dirasakan oleh partner kerjanya. Sikap dan perilaku seperti yang kami ketahui bahwa beliau itu pendiam, penurut, disuruh ini disuruh itu iya, jarang membantah. Padahal dia pasti tahu juga bagaimana beliau. Terus komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini setiap ada apa-apa pasti disampaikan. Sedikit hal yang berubah atau yang membuat dia keliru pasti disampaikan ke saya ataupun ke partnernya. Terus kemampuan beradaptasi, nilainya 90. Dari kartu dipindah ke kasir secara tiba-tiba oleh owner itu bukan hal yang mudah untuk diterima semua karyawan. Kadang bahkan kita menunggu kenapa dipindah kalau sudah nyaman di tempat kembali. Tapi beliau dalam waktu 1 minggu itu bisa beradaptasi. Sedangkan di kasir itu banyak sekali tanggung jawab pekerjaan yang jauh berbeda dari divisi kartu. Tapi beliau bisa menyelesaikan semua rintangan yang ada sampai di dapat di zona di mana terbiasa berada di kasir. Dan mungkin itu kriteria penilaian untuk karyawan terbaik tahun 2025. Oke. Penyerahan sertifikat dan hadiahnya diberikan oleh Mbak Atri. Ini penyerahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk kategori selanjutnya karyawan terbaik di MS khusus ada Novi dari Makajene, dipersilakan kepada Kak Hijri untuk menerangkan kriteria terbaiknya. Ya, kenapa bisa Kak Novi? Untuk Kak Novi silakan sepatah kata sebagai karyawan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud. Sebenarnya tidak nyangka Kak juga terpilih karena baru kasih tahun bergabung di sini. Khusus, jadi sekalipun ada mungkin yang tim lama, tapi kenapa ini tim baru tiba-tiba, karena memang dia yang tertinggi dari semua tim-tim yang ada di SUS, seperti itu ya. Oke. Jadi hadiah 1, ini 2, 3. Dari selanjutnya ada kategori dari Kak Atri, yaitu yang membersamai dari tahun ke tahun. Kepada Kak Atri dipersilahkan. Baik, yang saya sebutkan namanya di sini mungkin bisa naik ke atas sebagai hadiah dari kami atas kebersamaannya ya dari tahun ke tahun. Ya, saya sebutkan namanya, silakan naik. Yang pertama, Opi. Yuli dari Tanukero. Runi dari Senler. Bisa Fitri. Ayu. Indah. Hati-hati yang kedua, double namanya ya. Kamu ke depan dosennya. Nengsi. Nengsi. Aki. Dulu. Gelap. Ya, itu kita tanya dulu ya. Sudah membersamai, sudah berfungsi ke toko. Penghargaan ini di toko. Dengan owner ada Kak Dewi. Tepuk tangan dulu untuk Kak Dewi. Kak Dewi dipersilahkan. Tempat sama Agus di tempat sama Agus tempat ya, dan dulu itu belum ada namanya penghargaan, jadi dulu belum ada namanya penghargaan, jadi ini baru kita kasih sebagai tanda terima kasih kami. Jadi dulu toko masih di kolom rumah ya, di bawah rumahnya Haji Dina ya, di sana dulu di tengah yang tempatnya Dewi sekarang. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Dewi. Sebelumnya terima kasih banyak juga Dek, karena selama ini tuh kemana-mana kalian pergi selalu Kak ikut, selalu dihargai, selalu diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik sama adik-adik semua.
Alhamdulillah juga karena ini adikku selaku ownernya MS2 Group, saya lihat perjalanannya mulai dari nol. Pertama menikah sama Adeng, saya lihat betul-betul perjuangannya. Pada saat itu saya baru pulang dari Malaysia merantau. Saya yang pertama-tama dipanggil kerja di Gunter bersama Kak Agus. Saya yang di bagian travel, Agus di bagian silikon anti gores, Pak Darman di bagian servis bersama Asbi. Tapi sebelumnya sempat ada Acom juga. Dan setelah itu kemudian ada Lisa, kemudian menyusul Kak Emah. Nah setelah itu beberapa tahun berkembang di bawah rumahnya Jelina. Alhamdulillah akhirnya bisa membeli rumah yang di sebelah rumah yang ditempati Gunter sekarang. Alhamdulillah hasil dari kerja kerasnya suami istri sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Kita ada sesi waifel di mana ini akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Jadi teman-teman silakan menghitung angka 1 sampai 4 dan diulang. Laki-laki bisa bergabung sendiri. Satu kelompok saja yang laki-laki, jadi tidak usah menghitung. Ada dihitung dulu. Dihitung dulu berapa orang mulai dari Oci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat Ki semua nomor masing-masing. Sudah dapat semua nomornya? Sudah dapat? Silakan bergabung di masing-masing nomornya. Misalnya nomor 1, siapa yang nomor 1? Cari tempat. Bergabung dulu dengan teman sekelompoknya 1 sampai 4. Saya bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh menjalankan usaha saya. Saya ingin bukan cuma baru, semoga bisa ambil karyawan merintis tuh, bisa diambil karyawan. Amin. Apa komitmen Anda? Komitmen yang sampai saat HP-nya semua. Jadi saya kira materi ini materi yang berulang, Jadi kita akan bicara tentang uang, ya. CCKU. Yang tahu tadi ininya apa anunya itu CCKU? cara cerdas kelola uang. Ya, cara cerdas kelola uang. Ini kelola. Nah, di sini siapa yang merasa uang itu susah dicari? Angkat tangan. Semuanya. Yang merasa uang susah dicari. Yang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kita tanya ya kalau. Yang merasa uang susah dicari. Om Agus tidak. Apa kita? Oke, kasih dulu Om Agus. Bagaimana triknya Om Agus ya? Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jangan berprasangka buruk sesama pesaing bisnis di luar. Ya, Masya Allah. Itu saja. Ya, jadi Om Agus ini banyak uangnya ya. Yang merasa kalau misalnya selalu naik tadi ngaji, peluang naik kemana mana. Siapa yang merasa? Yang merasa uang kalau misalnya sudah kita dapat cepat sekali keluarnya, ya. Yang tidak angkat tangan. Om syukur, tanya Om syukur dulu kenapa supaya ini kalau dapat uang tidak dipahami. Apa tadi? Ya. Ini kan biasanya kalau uang sudah didapat, Cina pelat dan sini kapu. Di tabung Pak sama diurus presiden ke Mas. Tapi rencana ini tahun ini. Pasal pengenalan tadi mah. Ya jadi, tapi adik-adik saudara-saudara sekalian ya. Jadi uang itu ada dua sifatnya.
Jadi pertama itu sifatnya uang pemalu, ya. Jadi kenapa uang susah dicari? Karena memang uang ini pemalu, ya. Kita ikut ke pasiriran, mereka tinggal untuk di. Jadi kalau bisa baik, jadi masuk ke merai. Jadi masuk ke merai. Aku sih merai, aku sekarang ke merai, ya. Oh, ke merai sama selimu. Jadi ini sifatnya uang. Uang itu pemalu, ya. Jadi uang kenapa susah didapat? Karena sifatnya memang pemalu. Yang kedua, uang itu liar, ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita jaga, maka uang itu akan cepat habis. Dan itu mungkin yang sering kita rasakan. Selalu angkat dia tapi pusing. Dipakai, angkat benar nih, ya. Nah di sini nanti kita akan belajar di sesi akhir itu cara kerangkeng uang, ya. Diurung, cara mengurung uang supaya uang itu tidak lari kemana-mana, ya. Supaya kalau sudah kita dapat tidak cepat keluar, ya. Bisa dibuka dari aplikasi file yang sudah kita kirim di grup, sudah terbuka semua. Apa di situ? Yang pertama, uang adalah sentral masalah. Kenapa uang disebut sentralnya masalah? Bagi kira-kira kalau dia, ya uang adalah sentralnya masalah. Karena kalau tidak ada Kak, banyak salah. Apa masalah ditimbulkan kalau nggak ada uang? Ada itu kebutuhan sehari-hari. Ya. Kan sekarang kan serba pakai uang. Ya. Yang lain, kenapa uang disebut sentralnya masalah? Ada uang, apa nih sayang? Anda bapak dinas, bahkan ada juga istilah uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, ada penelopi mati. Saking masalahnya kalau nggak ada uang, terkadang ada orang yang bercerai karena masalah ekonomi, ya, masalah uang, ya. Jadi ada 4 ilmu tentang uang, tentang duit. Yang pertama itu getting money, mendapatkan uang. Ini yang tadi kita sebutkan, uang adalah makhluk yang pemalu, tidak menampakkan diri, ya. Jadi bagaimana caranya dapatkan uang? Satu caranya selling, ya. Apa itu selling? Jualan, ya. Orang itu paling rindu kasih keluar uang pada saat dia membeli, ya. Ya kalau bang bikin Medina, oke milawi biasa pengamis milawi mana kuno, lama mungkin mana kuno ketui, ya. Tapi kembali ada barang umum, ya. Ada barang umum habis uangnya, ya. Tengok kemarin kita dapat 100 juta dari uang Vietnam, ya. 20 juta, ya. Jadi itu jualan, ya. Cara cepat mendapatkan uang itu jualan. Jadi Anda sekarang ini di proses belajar menjual, ya. Bagaimana menjadi penjual? Kita sudah rasakan menjadi penjual bagaimana? Maka sana coba cerita nanti bagaimana rasanya jadi penjual. Bisa dia cari. Iya Kak. Maka kau malu ki. Campur aduk Kak. Kadang dapat pelanggan yang enak di Kak, diajak bicara. Kadang ada juga yang banyak pertanyaannya tapi tidak beli-beli. Yang lain? Ini apa ya? Dia punya berkece, ya tidak suka orang yang basa-basi. Selama saya menjual, banyak sekali macam orang yang saya kenali. Pertama itu kalau misalkan ada pelanggan yang masuk, diajak bicara, tidak ada respon. Ditanya, yang bagaimana cari Pak, Bu, tidak bersuara. Cuma keliling saja. Pada akhirnya keluar kali begini. Kira-kira Kadang Kak. Ya silakan di gilirannya atau di belakang lagi. Pengalaman selama menjual itu banyak sebagainya, banyak nih pembeli yang ditemui macam-macam karakter. Ada yang kalau ditanya ini tidak menjawab, ada yang dia tidak ditanya bicara terus. Ya, bagaimana pengalaman kamu menjual? Pengalaman selama menjual itu banyak sekali nih karakter manusia yang dikenal. Kadang itu suka sekali coba barang tapi tidak jadi beli. Ya. Ya, dan kadang juga itu masuk
berbandingkan dengan harga toko lain. Bilang di sana murah, bilang kayak kenapa kok balik ke sini? Om Agus. Ya ini Om Agus senior. Ya, Om Agus itu orang sabar menghadapi pembeli. Mundur aku tuh nih tahu ya, kamu bisa kali apa ya? Ya silakan cerita sedikit Om Agus. Kadang ada pelanggan didapat. Iya. Cuma kesabaran memang selalu didahului. Katanya dicari stok barang yang harga murah, yang kualitas bagus, langsung dikasih yang harga murah, maunya yang lebih mahal, langsung juga samakan sama harga di luar. Ya jadi benar-benar menguras emosi ya. Alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang dari toko dan alhamdulillah mereka sudah bisa berusaha sendiri. Ya. Yang kedua, silakan dibaca. Isma, apa yang kedua? Yang kedua, managing, mengatur atau mengelola uang. Ya. Mengatur atau mengelola uang. Ya. Ini yang kita pelajari ya. Yang kita pelajari sekarang ini yang CCKU ini mengatur dan mengelola uang ya. Jadi alhamdulillah kami sudah belajar di dua ini. Di satu tentang jualan, kedua tentang managing CCKU. Ya ilmunya ini kalau kita pergi belajar, ini ilmu seminar ya. Ini ilmu seminar untuk etimani yang pertama ini untuk ilmu sales dan marketing. Dia budgetnya 5.500.000 satu orang ya. Kalau ada yang mau ikut nanti kami daftar. 5.500.000 perlu ngeso ya. Dia 3 hari. Tiket tanggung sendiri ke Bogor. Yang kedua CCKU managing money ini 1.700.000 satu orang ya. Jadi dulu kami selalu ikut bersama Uminya Siva. Jadi kalau kami berdua alhamdulillah selalu dapat diskon. Kedua dapat sedikit diskon. Jadi ini ilmu yang kita pelajari ini ilmu seminar. Tidak ada di YouTube ya. Saya sudah cari di YouTube, tidak ada. Saya sudah cari di TikTok, di Google. Ternyata ini ilmu tidak ada. Yang ketiga, keeping money, ya, menjaga total financial makeover. Ini belum kami pelajari. Yang keempat, growing, api menadi, menumbuhkan uang. Ya. Ini juga belum pernah kami ikuti. Ya, jadi tentang CCKU. Apa selanjutnya di situ? Coba. Ayo baca. Harga, income, problem, goal. Manusia selalu beranggapan bahwa semakin tinggi penghasilan maka masalah selesai. Ya, siapa yang berpikir begini? Siapa yang berpikir kalau misalnya kalau kita sudah banyak penghasilan, sudah banyak uang, maka masalah selesai? Siapa yang berpikir begini? Ya. Iya, ini banyak yang berpikir pemegang ini selesai mana masalahnya ya. Padahal tidak begitu adik-adik sekalian ya. Ya, fundamental dalam mengelola keuangan, dalam mengelola uang. Apa itu fundamental? Al-pokok tentang uang gitu. Dasar dalam Oke, dibaca selanjutnya. Ya, kenapa orang punya problem keuangan? Yang pertama, Tidak paham makna kehidupan. dia tidak paham makna kehidupan. Yang sudah tahu ya, apa makna kehidupan? Kehidupan itu adalah bayang-bayang atau ketemu dana. Ya. Kehidupan itu menipu. Setelah tipu muslihat, kehidupan itu sangat jauh dan kehidupan tempat sementara. Ya, mereka tidak paham makna kehidupan ini ya. Biasa asalnya teliti ya. Ini tujuan kita hidup ya. Yang kedua, baca selanjutnya. Ya, tidak paham makna harta. Ya, terkadang orang banyak uang, mereka tidak paham agak jadi kurang ini ya. Sehingga banyak orang yang terjerumus. Ya, Omega diri sembarang ini loyalty ya, namun ini dibutuhkan itu ya. Tidak ada kita sih beli iPhone harga selero 18. iPhone orange ya 20 juta ya. Tapi
harus dia punya pada paham ini kenapa jadi orang dia ya. Apalagi selanjutnya ya ini wants need. Apa itu wants? Keinginan. Need. Siapa di sini yang lebih banyak keinginannya dibanding kebutuhannya? Terkadang orang tidak paham ya. Maka aku lihat dong ini beli iPhone 30 juta padahal kamu itu aja nak pakai bagi kameranya ya. Agak aku lihat ada beli motor Sony. Ada motor sekarang 70 juta kadang habis pak. Ya tidak paham keinginan, tidak paham namanya kebutuhan dan keinginan. Tidak paham itu pada kebutuhan mana dia. Apalagi selanjutnya ranking simplify very planning. Ranking di sini ada orang yang tidak tahu itu uangnya kemana. Maka dia sengaja capek banget itu. Saya tidak tahu kemana ini uang habis langsung habis. Ada orang yang begitu. Ada orang yang tidak tahu itu uangnya tidak tahu kemana. Pura-pura belanja ada dia capek bawah itu habis. Ya. Apa simplify? Simplify ini nanti kita buat catatan ya. Simplify ini menyederhanakan. Replanning ini merencanakan kembali ya. Terus selanjutnya S basic ini beli kalau ada uang. Ya kalau dikagak kita ya beli. Ya kalau mikir mengali tidak dikagak kita ujung-ujungnya. Oke minrang. Oke si malah pinjol. Dia kalau malah pinjol lo malah di bank. Dia sih lo malah di bank harus ngapa pegadaian. Dia sih ngapa pegadaian karena kalau ngapa katanya. Akhirnya jatuh ke riba ya. Riba itu harus satu ini ditunan masyarakat ini dan dampaknya kembali ke keluarga. Apalagi selanjutnya ya garis kehidupan masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lampau Kemarin ya hero yang sudah lewat ya. Masa sekarang apa ya, masa yang akan datang. Jadi begitu punya uang langsung belanja masa yang akan datang. masa yang akan datang. 10% kan. Kalau ada uang enggak, Ya. masa yang akan datang itu kisaran 10%. Ya 10% kita sisihkan untuk biasanya sumbangan nih untuk kalau memang nih orang perata aja nih apa suruh memberi. Ya misalnya 100 sabu sumbangan nih 10 sabu di ya. Apa selanjutnya yang ada dalilnya? Ya maksudnya dalam agama itu ada tuntunan ya. Ya aja tak juru-juru. Apa di situ lagi? Leher ke atas itu maksudnya otak ya. Leher ke atas jadi otima guru ya. Otima guru memiliki bo jadi begitu maksudnya ya, menabung untuk belanja masa depan. Investment uangnya harus diputar ya untuk masa depan. Terus apa selanjutnya ya, jadi kan tadi kebutuhan pokok makan dan minum itu 40% ya. Masa lampau melunasi hutang atau memenuhi janji. Jadi biasa mungkin tetap itu pasal tiro. Dari sini ada catatan. Ada catatan. Coba cek pengeluaran tak selama ini supaya bisa kita replanning, supaya kita bisa simplify dan bisa kita tracking. Mencatat seperti itu nih. Jadi di sini ada jenis. Jadi kebutuhan pokok itu makan, minum, siaga, merata. Saya biasa ibu-ibu yang mencatat apa? Ya, oke ya, oke. Saya dulu pakai tabungnya, SPP isu. ya ke cewek-cewek apa itu kan? Ada skincare. Oh gitu ya. Di sini juga ada uang edukasi. Di sini juga ada komunikasi. Jadi ini kebutuhan pokok semua ya. Ini yang kebutuhan ya. Bukan keinginan ini ya. Yang pada itu mandre sedikit ya. Jadi buat catatan begini. Ini dari pengalaman kami ada kemarin orang testimoni itu pengeluaran per bulannya 30 juta. Apa merana apa angka pembantunya 2. Jadi pengeluaran per bulan itu 30 juta. Nah setelah dia mempelajari ini
simplify, menyederhanakan sampai 50%. Jadi 10 juta. Ya, kita masuk ke ilmu kerangkeng uang, ilmu keeping money. Ya, supaya kita dia masuk, ya kabur menggunggang. Ya pemasri berarti masalah berarti pemurung ini. Kita lihat di sini ya dikurung. Apakah pengeluaran ini merupakan suatu kebutuhan atau keinginan? Jadi maksud dari apakah pengeluaran ini merupakan suatu kebutuhan atau keinginan, yaitu ketika ada barang yang ingin dibeli itu harus ditanya dulu apakah ini kebutuhan atau hanya sekadar keinginan semata. Contoh Cik. Contoh beli sepatu kan ada lagi model baru keluar. Nah tanya lagi sama diri tak mau diapakan ini, sedangkan masih ada sepatu yang lain. Bisakah ini sepatu tidak dibeli karena masih ada sepatu yang lain? Apakah sepatu ini bermanfaat kalau dibeli atau tidak? Apakah sepatu ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar mengikuti tren? Ya mungkin ada yang bilang saya butuh. Ya. Next. Oke, Next. Ditanya lagi, kalau ada kebutuhan ditanya lagi, apakah pembelian ini sudah direncanakan atau tidak? Ya, jadi ini kami jadi sidang Masudi toh. Masudi apakah promo sepatu? Yang kasih promo beli satu gratis satu. Ya. Tapi kalau yang khusus nggak promo rugi kode mandi. Ya, lanjut. Ya. Apakah pembelian ini sudah tersedia uang tunai yang cukup jumlahnya? Ya, mungkin sepatu harganya 1,5 juta. Maka kita kebutuhan, udah memang merencanakan. Apa itu diterima masuk ya, jadi lausi ya. Apakah pembelian ini sudah tersedia uang kedua? Benar. Jadi pikir sejarahnya. Apakah? Ya, jadi ini mantra ya. Kalau bisa ini tertarik perumpeta, ya, tertarik perumpeta. Jadi pada saat ini kita sulit terpakai. Ya. Apa mantra selanjutnya? Apakah pembelian ini masih bisa ditunda tahun depan? Apakah pembelian ini masih bisa ditunda tahun depan? Laki-laki Dina. Kakak lagi promo ini. Promo ngapai MS khusus. Rogi kikode nenda apa? Alina apa nomor rogi nih? Jadi apakah pembelian ini bisa ditunda tahun depan? Tidak bisa, ya. Dia cocok apa? Dia misalnya promo. Baca nanti promo tahun depan agak sih. Baca sih agak bencana. Apakah ada barang atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Ya. Mencari barang yang lebih ekonomis, yang lebih murah dibanding harganya 1.500.000. Ya, apa melo beli iPhone? Ya kan Dina, Dina. Apakah ada barang atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Kalau di muka Bang Samsung nih. Oke, baca sih bencana. Apa? Apakah untuk mendapatkan barang atau jasa ini ada cara lain yang lebih ekonomis, misalnya di endorse? Ada digagah. Lanjut. Apakah terhadap pengeluaran ini saya akan mendapatkan uang yang lebih banyak? Sumit wie. Sepatu nama teli. Aku na baru ero seperti promo na satu. Oke, kita terima. iPhone lagi menali. Apakah telah pengeluaran saya mendapatkan uang yang lebih banyak? Oh, ini pakai mak konten, makanya kamerana. Ini pakai nanu. Dia, lo pakai mak balu apa ini kan betul lolongan. Sebab pakai mak balu, pakai foto ini. Ya. Apakah pembelian ini termasuk kategori memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Lagi dah. Harus juga maaf ya Eko. Harus juga masa batu solid. Ya, jadi kalau wanita mau keluar, baca mana nangin? Supaya kan tukiman yang perumpita, ya. Baca ke daun mana muka, tentang sini. Oke, ya. Eko mana nih? Kali ini, ya. Itu buat malapetaka keuangan, ya. Di sini malapetaka keuangan. Kejadian yang tidak diharapkan. Step 1, kejadian yang tidak diharapkan. Ya, kejadian yang tidak diharapkan ya. Terkadang kita itu tidak pernah mempersiapkan dana darurat ya. Padahal sebenarnya namanya keuangan dan namanya uang kita harus mempersiapkan dana darurat karena kita tidak tahu apakah biasa kejadian yang membuat uang itu harus keluar dan tidak ada cadangan. Oke, apa yang kedua? Yang kedua, Anda
pendapatan rendah. Pendapatan rendah, madodo kasi palulungannya, ya. Pendapatan rendah. Kalau madodo kasi palulungannya, ini juga malapetaka keuangan. Ada dulu kan anak biasa pajama, saya hitung itu pengeluarannya, saya gaji 1 juta. Terus itu pengeluarannya, kalau sampai di toko, tapi mana nasi goreng, kurang ada nasi goreng, malah spread atau pantau pro kulkas lembae. Setelah itu sebelah lagi beli rokok. Jadi saya hitung pengeluarannya itu waktu itu rokok masih murah 60.000 satu hari. Saya kali 3 bulan 18 jadi juta ada tunang ya. Jadi itu gajinya. Maka mana dungi jambat dulu ya besar pasar daripada tiang. Ini malapetaka keuangan. Makanya harus tahu itu kalau uang harus bisa nero serana nero dia kalau aja rata BTW mah belanja. Yang ketiga, Overspending atau mengeluarkan uang yang berlebih-lebihan. overspending. Taruh mati kau bangun ini. Kau kadina di sini. Ini sering makan di kau kadina. Ya. Itu caranya masal. Berarti ini malapetaka keuangan, ayam kali waliwa ya. Oke, lanjut. Mengeluarkan uang boleh dilakukan jika 1. Kebutuhan hidup. Oke ya. Tadi kita sudah menjadi orang yang sikit apa nih? Ya, mengeluarkan uang boleh dilakukan jika kebutuhan hidup. Ya, apa yang kedua? Kebutuhan need. Ya, kebutuhan. Terus Taat kepada Allah. taat kepada Allah ya. Mungkin kalau yang lihat di siapa mereka cuma cemelang. Ya, ada sih nangis kan? Ukhuwah. Anggota ya, anggota peselangi. Anggota ya jadi itu jika kau anggota di kilo ya sama-sama. Mungkin masih ada kegiatan lain. Saya tidak cukup, jadi itu sudah penyampaian materi dari kami untuk CCKU. Yang pernah belajar CCKU. Terima kasih kepada Ona atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang ketiga kalinya saya mengikuti kegiatan CCKU. Alhamdulillah. Sebelum saya mengikuti CCKU, dari kecil itu memang sudah diajarkan sama orang tua untuk memanage keuangan. Dan ketika masuk MS Tusal mendapat materi ini lagi dan untuk mempermantap apa yang sudah diterapkan oleh orang tua. Alhamdulillah. Setiap saya sama seperti kalian, ketika ada keinginan saya beli, tapi ketika saya kajian itu saya punya catatan buku seperti ini. Itu saya buat catatan itu dari saya kuliah. Jadi catatan di situ karena orang tua itu sering kasih saya uang bulanan mulai dari SD sampai saya selesai kerja, selesai kuliah itu masih dikasih uang bulanan. Jadi cukup tidak cukup harus cukup. Dan dari situ saya bisa manage keuangan ditambah dengan adanya materi CCKU ini saat saya masuk di MS Pusat. Jadi saya punya buku seperti ini. Di dalamnya itu ada isi-isinya. Apa yang sudah kita punya ini? Alhamdulillah saya sudah bisa membeli emas pertama dan sudah bisa beli tanah. Alhamdulillah ya. Banyak sih keluar ya. Alhamdulillah sudah punya sawah untuk bukan karena apa yang saya bersaudara itu selalu berpikir jangan mengandalkan warisan dari orang tua. Jadi apa yang diusahakan untuk orang tua itu memang untuk anaknya diwariskan ke anaknya. Tapi saya bersaudara memikir bahwa itu untuk mereka dan kita harus punya effort sendiri untuk memiliki harta sendiri. Jadi itu tadi ada catatan itu bisa menjadi panduan kan? Ya itu cara saya manage keuangan dan alhamdulillah sudah punya investasi sedikit demi sedikit. Terima kasih. Mas Ari, nanti satu orang lagi. Ya, untuk saya sudah 4 kali mengikuti CCKU, saya sudah bisa membeli emas dan juga membeli kendaraan sendiri. Uang itu saya kumpulkan melalui arisan sedikit-sedikit, jadi saya bisa membeli emas dan motor. Ya, uang itu kalau ada direncanakan. Apa ya kalau dia terencanakan nih, kalau rencanakan kita ya. Ya, bukan nih. Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali Ibu ikut CCKU? Banyak kali, sudah 5 kali mungkin. Ya, jadi kalau saya pribadi dalam mengelola uang itu yang kayak tadi harus bisa membedakan kebutuhan sama keinginan. Dan alhamdulillah kalau mau dilihat saya dengan bapaknya itu dari nol. Dari saya bisa sendiri seperti ini dulu untuk membuat rumah. Saya menabung sedikit demi sedikit membeli bahan rumah. Adalah alhamdulillah uang untuk mendirikan rumah itu yang saya jual itu adalah emas. Ya, jadi emas itu sangat berguna sekali. Kalau misalnya tidak bisa dipegang uang, tidak yakin belikan saja emas. Karena suatu saat nanti bisa dipakai dijual
pakai di MS khusus. Ya, Masya Allah. Kali saya. Berapa kali saya ikut CCKU? Selama di Konta belum 4 tahun, di sepatu sudah jalan 3 tahun. Ya. Alhamdulillah Konta bekerja dapat suami. Lalu kita dapat uang bagus. Iya sama, dipukulin dulu Kak, sebanyak 75 juta. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin bisa dikatakan adalah kegiatan yang begitu bermanfaat karena akan ada dari teman-teman kita yang sudah istiqomah dalam hijrahnya, insya Allah, amin, yang bisa kita jadikan teladan untuk memulai melangkah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, melainkan lebih baik untuk diri kita sendiri. Kepada teman-teman dimohon kesediaannya untuk menceritakan perjalanan hijrahnya selama ini. Yang pertama ada Kakak Oci, Kepala Toko MS Tusel. Assalamualaikum, kembali lagi sama saya. Terima kasih Kak Puput. Sebenarnya tidak nyangka ada di garis itu, padahal banyak yang lebih baik dari saya di sini. Tapi sedikit cerita, saya dulu adalah seorang perempuan yang tidak bisa pakai rok, tidak suka pakai celana yang seperti saya pakai sekarang, yang longgar, harus pakai yang model pensil. Tapi setelah kuliah, yang pertama sekali yang mengubah saya dari itu Ustadz Hadi Boni. Jadi di kampus itu ada acara yang dilakukan oleh satu organisasi, yaitu mengundang Ustadz dan salah satu yang saya ikuti adalah Ustadz Hadi Boni. Saat itu beliau membawa tema pemuda berjuang istiqomah, dan ada teman satu kos yang ajak, ayo Ci coba ikut ini. Dari situ saya udah semuanya, saya belajar tidak pakai celana itu lagi yang jangkis bajunya, dan belajar pakai rok, pakai kamis sih sebenarnya, langsung pakai kamis. Dan alhamdulillah ya bisa sampai sekarang. Tapi itu istiqomah itu berat, dan hidayah itu tidak bisa ditunggu, tapi kita yang menjemput sendiri. Dari pekerjaan ini itu yang bikin saya pertama kali tertarik kerja di MS Tusel gara-gara pakaiannya. Karena di mana kita tahu di zaman modern ini jarang ada tempat kerja yang memfasilitasi atau mewajibkan karyawannya menggunakan baju syar'i. Kebanyakan itu ya harus penampilan menarik, harus yang jangkis, dan kalau bisa itu bentuk badan. Tapi di MS Tusel dia harus mewajibkan karyawannya berpakaian syar'i. Jadi itu yang membuat saya untuk melamar di MS Tusel, dan alhamdulillah keterima. Ayo sama-sama belajar dan terus memperbaiki diri. Bukan lebih baik dari siapapun, tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Oke, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya ada Kak Hidri, Kepala Toko Pangkajene. Saya juga tidak tahu kenapa kebetulan yang saya pilih semua itu orang yang jadi kepala toko. Jadi saya berdiri di sini di depan teman-teman semua bukan karena saya terlihat baik atau saya lebih baik dari teman-teman, tidak. Jadi kenapa juga saya bisa dipilih untuk berada di depan sini, saya tidak tahu. Jadi karena kita di sini masih sama-sama belajar, masih sama-sama berjuang di jalan hijrah, terutama di jalan istiqomah. Jadi untuk bicara mengenai hijrah, sebenarnya awal-awal itu bisa dibilang yang kayak tidak ada dukungan lah. Berhubung saya ini tidak berasal dari keluarga yang agamis, jadi berjuangnya sendiri. Kakak Hidri ini Masya Allah ya. Beliau pernah dipanggil di sekolah wadah itu di Alilas untuk mengajar ya. Karena gurunya melihat ada potensi, Masya Allah luar biasa ya. Sama tadi seperti Oci, saya juga dulu tidak langsung seperti ini ya. Jadi waktu kuliah, saya juga pakai celana jeans yang ketat, yang betul-betul harus rapat di kaki, pokoknya tidak tahu pakai rok. Nah paling pertama tamat SMA itu kenapa tidak mendaftar di kampus apa? Karena pikiranku yang pertama adalah harus pakai rok. Sedangkan saya tidak pintar pakai rok. Terkadang dipanggil lah sama senior ikut kajian tarbiyah, belajar mengaji, dan kadang ikut seminar-seminar tentang hijrah, tentang menjadi muslimah yang lebih baik. Dari situ sedikit demi sedikit belajar menjadi lebih baik, belajar untuk berhijrah, belajar memperbaiki diri, mulai dari pakaian. Kemudian saya lebih bersyukur lagi deh, saya bisa bergabung di MS-ku. Jadi betul-betul bersyukur sekarang bisa bekerja di tempat yang mendukung sekali soal hijrah, soal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain, jadi kita berubah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Namun jangan berubah karena orang lain yang menyesatkan, seperti itu. Jadi saya kira cukup itu saja. Semoga kita semua lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Masya Allah ya Kakak Ani. Selanjutnya ada Kakak Yuni, Kepala Toko Tanduk Tedomik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Cerita hijrah
keterbatasan ekonomi, jadi memilih untuk kerja. Jadi saya pernah kerja di Quantum Store Aren. Ya, hijrah yang sesungguhnya saya dapatkan di sana. Karena selama mondok mungkin kalau pulang ke rumah masih biasa pakai celana, masih kadang kalau di depan rumah masih biasa tak pakai jilbab. Ya, selama kerja itu, ya waktu di Quantum itu saya ikut yang namanya Edilosa juga, sama seperti di MS khusus. Ya, jadi kita selama kerja banyak belajar, bukan hanya mempelajari yang namanya jualan. Ya, bersyukurlah kita mendapatkan tempat kerja yang seperti ini, yang mendukung belajar agama, bukan soal ekonomi saja, bukan tentang finansial saja, tapi memberikan kita kewenangan, memberikan kita pengalaman belajar mengaji. Alhamdulillah selama kerja kurang lebih 5 tahun tidak pernah lagi yang namanya memakai celana keluar. Alhamdulillah, syukuran juga untuk owner karena telah memberikan wadah bagi kita semua. Ya, mungkin itu cerita hijrah kali ini, tidak panjang karena kayaknya mengantuk semua nih. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Kakak Lisa dari Ando Pinrang. Ya, kalau saya dulu awal hijrahnya itu waktu kita masih sering ke ini Kak, ke Bangkoli, pengajian rutin 1 bulan. Ya, di situ kan ada anak-anak pesantren yang pakai cadar semua Kak. Jadi masya Allah itu kayak tersentuh begitu, kayak kena di hati ya. Karena ada juga tarbiyah, jadi makin mengenal begitu. Jadi lebih Setelah ya. Jadi ini Kakak Lisa ini tiap minggu datang tarbiyah ke Rapang. Ya, oke Kakak Lisa, terima kasih. Kepada Kakak Penny dari Ando Rapang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami itu Masya Allah berhijrah karena saling mengajak dengan owner juga, owner perempuan Bu Zulastri. Awalnya kita janjian ya bagaimana kita bertarbiyah. Jadi pada saat itu kita sudah buat kelompok tarbiyah kalau tidak salah di tahun 2018. Ya, tarbiyahnya juga dulu banyak, ada 20 orang. Alhamdulillah sampai saat ini dan semoga sampai akhir hayat. Dan seperti yang diceritakan tadi sama owner, bahwa suami saya itu bukan dari salaf atau apa, tetapi alhamdulillah berkat saya berhijrah, bapak dari anak-anak saya juga alhamdulillah sekarang sudah berhijrah juga. Iya, mungkin sedikit demi sedikit insyaallah semoga bisa sama-sama nanti belajar salaf begitu. Jadi pesan untuk adik-adik semua, mungkin untuk kebaikan tadi semua, ini kata orang ya, kalau mau mendapat jodoh yang baik-baik, kita juga dulu harus menjadi orang yang baik-baik insyaallah.